Selamat pagi Amang Inang, kita bertemu kembali dalam renungan pagi Selasa. Tetapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Engkau menjaga kami sepanjang malam dan membangunkan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami Tuhan beraktivitas, kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 94 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, dalam hidup yang kita hadapi pada saat ini, seringkali kita menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena beratnya kehidupan itu, kita seringkali bertanya kepada Tuhan, di mana Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan? Atau mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan izinkan kita menghadapi kepahitan hidup? Dan kenapa Tuhan mengizinkan alam ini memporak-porandakan kehidupan manusia? Atau mungkin kita bahkan bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan orang jahat melakukan kejahatan dengan kejam dan sadis, sehingga kita lihat banyak korban yang berjatuhan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian juga kita lihat orang kaya semakin kaya, orang miskin kita lihat mereka berusaha untuk melakukan pekerjaan mereka, bahkan mereka berdoa dengan rajin, bahkan sampai menangis di dalam kehidupan mereka, di dalam doa mereka. Tetapi ternyata mereka tidak mampu untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Itu sebabnya kami katakan mereka, mungkin kita juga bertanya, di mana Tuhan saat kita membutuhkannya? Mengapa Tuhan tidak melihat masalah yang kita hadapi? Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, dan masih banyak pertanyaan yang kita lontarkan kepada Tuhan atas berbagai peristiwa hidup yang terjadi. Tapi melalui renungan ini dari Mazmur 94 ayat 14 mengatakan, Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Nya berjuang sendiri. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih dan sangat mengasihi hidup kita. Walaupun kita hadapi banyak peristiwa hidup yang terjadi di dunia ini, Tuhan tahu, dan bukan sekedar tahu, tetapi Tuhan bertindak. Masalahnya kita tidak tahu apa yang Tuhan lakukan, dan sebaliknya Tuhan tahu apa yang kita lakukan dan butuhkan. Kalau kita membaca Mazmur 94 ayat yang ke-9 sampai yang 10 dikatakan seperti ini. Dia yang menanamkan telinga, masakan dia tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum. Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, kita sangat membutuhkan hikmat agar dapat memahami peristiwa kehidupan yang seringkali kita menganggapnya misteri, padahal disebabkan ketidaktahuan kita memaknai peristiwa hidup yang terjadi. Karena itu kita minta hikmat kepada Tuhan dengan keyakinan di dalam iman, agar kita mengetahui rancangan Tuhan dalam hidup kita. Karena keyakinan kita kepada Tuhan adalah paling krusial atau penting dalam segala hal aspek kehidupan kita. Itulah sebabnya kita
sangat membutuhkan hikmat, agar melalui hikmat itu kita dapat memahami, mengerti rancangan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia menolong kita. Tadi firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 14 itu renungan kita dikatakan bahwa Tuhan tidak akan membuang umatnya. Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Tidak mungkin dia membuang atau meninggalkan kita karena kita adalah miliknya. Kita adalah umat kesayangannya. Tetapi karena terkadang kita tidak memahami, mengerti rancangan Tuhan, itu sebabnya kita tadi mengatakan kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, tetapi ketika kita terus bersandar kepada Tuhan, Tuhan itu Maha Adil. Tuhan itu akan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Yang terpenting bagi kita, mari bersandar kepada Tuhan. Dan yakinlah dan tunduklah kepadanya dan kepada segala ketetapan, perintahnya dan kehendaknya. Ketika kita tunduk di dalam perintahnya, pasti kita memahami rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang penuh kasih. Walaupun banyak hal peristiwa yang terjadi yang menyakitkan dalam kehidupan kami, terkadang kami bertanya dalam hidup kami ini bahwa Tuhan meninggalkan kami. Tetapi melalui renungan hari ini, Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah membuang kami, meninggalkan kami, karena kami adalah umat milik Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau tambah-tambahkan iman percaya kami, sehingga melalui iman percaya itu kami dapat memahami rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam.